Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pada malam ini kita akan membahas soal Gadar. Tapi sebelumnya sudah terdengar suara saya, terdengar dan sudah terlihat. Kalau sudah ketik yes. Oke, oke, siap, siap. Baik, nomor pertama silakan teman-teman. Jawabannya apa? Seorang laki-laki diantar ke UGD dengan keluhan kaki terasa nyeri dari pemeriksaan. Dan darah ini ada nih, ada 39 suhunya. Pada kaki tampak tulang mencuat keluar, ada perdarahan sangat banyak. Apa tidak perawatan pertama kali? Ayo, silakan. Jawaban untuk pertama kali, nomor satu. Nomor satu apa jawabannya? Nomor satu atau C? Atau C? Ya, atau C? Ayo dipikir, dipikir. Loading, loading, kerujuk gitu ya. Loading. Oke, prinsipnya kita masih ABC, ya, airway, breathing, dan circulation. Itu prinsipnya. Kalau di sini suhunya, suhu respirasi masih segini, kemudian napasnya masih 90, napasnya 20, nadinya 90. Jadi kalau napas 90 dari 90, tekanan darah juga masih ini loh ya, masih nggak terlalu ini, nggak terlalu tampak. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Ya, oh, berarti saya harus sini dulu sebentar. Saya ke sini dulu. Mana, mana, mana. Ini nih. Coba perhatikan di sini, teman-teman. Ini adalah catatan sebelum masuk ke sana. Lihat dulu. Ini kemarin, yang tadi malam ya. Yang tadi malam, derajat gangren di pada saat, kapan ya? Derajat gangren itu. Kemudian ini adalah kehilangan darah ya. Nah, nadinya sistolik lebih dari 90 ya. Lebih dari 110. Tadi kan 130. Jadi masih kelas 2 aja, kelas 2 normal. Progresi napas tadi napasnya 20 ya. Ini di sini ya, napasnya 20 nanti 20 ini kehilangan. Ini agitasi. Kemudian kelas 3 delay. Kelas 4 di sini kurang 90. Kalau ini tadi berarti kelas 2 ya. Kelas 2 berarti ada agitasi. Oke, ini derajat dehidrasinya seperti ini. Derajat dehidrasi. Ya. Kemudian ada hipertensi menurut usia. Ini sudah nanti kita sambil bahas soalnya. Kalau misalnya yang barusan, barusan mana-mana. Ini. Yang barusan, yang kalau kita balik lagi ke sini, pasiennya di sini kan darahnya masih, tapi RR-nya, ini kan darah masih, RR-nya ini masih segini, berarti grade 2 ya, masih grade 2. Nah, apa tindakan yang pertama kali dilakukan? Belum, belum, belum loading, tapi masih resusitasi, ya, resusitasi. Lihat kehilangan darahnya berapa, gitu ya. Tapi yang pasti kan C itu kan hentikan perdarahan, kemudian termasuk juga pemasangan infus. Berdua, silakan. Nomor 2, silakan teman-teman.
Nomor dua, silakan. Nomor dua. Pengendara tergeletak tidak sadar di pinggir jalan, datang petugas setelah dilakukan pemeriksaan, nanti tidak teraba, petugas mau melakukan operasi dada. Bagaimana cara kompresi dada yang efektif? Ya, ini tekanan keras, cepat dan tempo kurang lebih 10 ya, 100 kali per menit dengan kedalaman 4 sampai 5. Tidak boleh lebih dari 6 ya. Dilakukan bagian Serno, tekanan ke dalam inci, tekanan ke dalam. Jadi jawabannya adalah A ya. A. Jawabannya nomor 2 adalah A. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Silakan nomor 3. GCS-nya 10. Kemudian jatuh dari pohon kelapa benyang kepala belakang dan temukan tidak sendiri. GCS 10, pemeriksaan tanda pita 100/60, tadi 90 suhu 30. Posisi posisi pengaturan posisinya ini apa ini? Manopor Slik, apa itu manopor Slik? Saya yang tahu. Ini pasiennya. Ini pengaturan posisi pasien kita membuka jalan napas ya Tia. Ini terkaitnya. Kenapa? Jauh trust. Di sini nih GCS, kemudian di sini ada benjolan di bang kepala. Berarti kita kalau ada di bang kepala tersebut berarti kita ada trauma di kepala. Berarti kita curiga ada cervical. Berarti jauh trust ini. Kemudian nomor 4, silakan nomor 4 teman-teman. Nomor 4. 42 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan penurunan kesadaran, tingkat kesadaran apatis, sekalian jatuh dari motor, ya. Tidak dapat, Berita didapati tidak bernapas. Apa tindakan rescue bird yang benar? Oke, yang mana? Nomor 4. Apa jawabannya nomor 4? Kalau FR GCS yang tidak itu, kalau GCS 7 intubasi, intubasi ya. GCS 7 intubasi. Ini jadi jawabannya adalah ini. Ya. Kemudian, kemudian ini. Nah, ini yang tadi. Kehilangan darah 40, 30 ya. 30, coba 30. Tadi ada saya pernah nyimpen mana? Derajat shock. Coba. Ah, ini kan, supaya gampang. Ini 30% nih, 30%, 30%. Kemudian nadinya masih 110, ini masih sama ya. Akan RR-nya 30. Nah, 30. Nah, ini urinnya 30. Nah, ini masuk perdarahan kelas berapa? Kita cek aja nih perdarahannya nih. Yo, jika di prototi dulu, di prototi dulu, teman-teman. Silahkan dicek dulu. Yo, jadi berapa tadi? Kok enak badan ya? Kelas 3 ya? Kelas 3 ini 30% ya, 30%, tapi kita lihat dulu 30% darah ya. Kurang dari loh. Kurang dari itu berarti 2 dong. Kurang dari sekian. Kemudian mana mana mana.
Kemudian kurang dari ininya tekanan darahnya mas tekanan darah RR 30. RR 30 di sini ya. Tapi nggak ada di sini ya. Kemudian sistoliknya tadi berapa? Harus 30 ya, 130. 130 kurang 30 lebih dari 100 ya benar masih berarti kurang dari 30 berarti sudah jelas di sini nih. Sudah jelas berarti sudah jawabannya dari berapa? Yang ini dua ya, dua di atas deh dua ya. Kemudian ini silakan nomor 6. Nomor 6, nomor 6. Perempuan 18 tahun datang ke rumah sakit dan keluar terjadi penurunan kesadaran, terluka tusuk pada sebelah kiri, darah terus keluar. Lebih dari 30 berarti grade. Grade-nya grade apa itu? 3 ya. 120 suhu sekian lebih dari itu. Laboratorium produksi urin sangat sedikit. Yang ada produksi urinnya yang mana ya? Yang mana ya? Ini masih menancap nih. Nah, terus keluar, datang ke rumah sakit, keluar terjadi penuh kesadaran. Tindakan prioritas, wah, ini stabil, distabilisasi ya, dibikin stabil ya, dibikin stabil, jangan sampai dicabut. Kalau belum siap ruang operasi, perdarahnya tambah hebat nanti. Kemudian nomor 7 dibawa ke GCS dengan GCS-nya nih 33 berarti 8 habis jatuh dari tangga benjolan ke belakang didapat. Kemudian RR nadinya tinggi, RR yang normal, apa posisi yang bagus? Ini jakit, posisi kepala, kepala bukan kepala bagian bagian kepala bukan kepala ya. Pangkat tungkai tenun beuh, ismi polor itu tuh buset dah. Yang nomor 7 adalah ya lebih mengatungkai nih orang kenapa mengatungkai? Kalau mengangkat tungkai itu bisa meningkatkan tekanan intrakranial ya, mengangkat tungkai bahaya itu. Bahaya itu, bahaya. Nomor 8 8 tensi cair. Ya, cair. Dapatkan sekian. Rasio cairan yang tepat adalah, nah ini, cek di sini ada nomor derajat shock di bawahnya ada nggak ya? Oh, di sini tidak ada ininya ya, tidak dijelaskan cairannya. Coba kita cek yang ini. Yang di sini, yang di sini, sebentar teman-teman. Sabar. Nah ini ya dari sini ini juga sama tidak ada ini luka bakar. Wah ternyata saya belum dapat. Berarti saya belum ngasih ya materinya. Ya berarti nanti saya kasih berarti ya di sini. Akhirnya tak deh. Oke nomor 8. Nomor 8 silakan nomor 8. Ternyata tak pikir ada saya simpan materi ternyata belum. Crowing mata cowong. Mata cowong itu mah cekung ya. Teguh menurun periode TTP berarti dia kasih RL atau apa? Orang-orang dengan gangguan apa? Cairan itu dia dulukan RL ya. Hingga rata. Ya, jadi nomor 8 adalah RL. Kemudian nomor 9 ini GCS-nya berapa? 2 2 3 berarti 7 ambulan tidak sadar ya hasil terus ngorok snoring apa tindakan yang segera harus dilakukan kalau seperti ini memang stabilis
Nah, ini stabilisasi tulang leher, benar. Ya udah, nggak mungkin dong. Ya, 9 itu ya. 9. Sekarang 10. 10. 10. Silakan, 10. Nomor 10. Nomor 10, silakan. Seorang perempuan datang ke rumah sakit habis diserempet mobil tampak luka babras. Babras. Apa sih babras itu? Ada yang tahu babras itu apa sih? Babras itu apa bahasa Indonesia? Babras itu apa sih orang bahasa apa itu ya? Hasil pemeriksaan tampak sesak saat bicara. Kemudian dapat pemeriksaan tanda pita 100/60. Eh, apa yang tahu nggak babras itu apa? Kemudian ini nggak ada yang terdapat retraksi interkoste pada saat breathing. Babras tampak sesak bicara. Berarti ada apa? Masalahnya pola napas ya. Apa yang harus dilakukan pada breathing? Apa yang harus dilakukan dalam breathing? Tidak jatuh ke belakang, nggak ada tanda interkosta apa. Berarti ada ventilasi, tambah ventilasi tambahan. Kenapa? Ini RR-nya 13 tuh. 13. Jadi kita cari tambahan. Ya, nomor 10. Dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Dari 1 sampai 10 benar berapa? Benar berapa? Oh ini oksigen ya, belum ya. Belum di BB-nya ada. Oh BB-nya ada. Nih, rumusnya. Perasaan rumusnya sudah diberikan deh rumusnya. Rumus. Rumusnya sudah diberikan ya. Delivery oksigen. Ya. Nah, diberikan. Ya pernah diberikan ya. Kemudian rumusnya nomor 11. Nah, kita tulis saja lah ya. Tulis saja rumusnya. Rumusnya adalah MP sama dengan, ini baru masuk nih. MP sama dengan PT kali RR. Nah, di sini berarti MP adalah minute ventilation. Duh, minute ventilation. Ventilation adalah udara yang masuk setiap menit ya. Udara yang masuk tiap menit itu MP. Nah, MP sama dengan, nah, itu ya. Kemudian RR itu, VT adalah volume tidak, volume, masa, volume tidak. Ini pada dihitungnya volume tidak itu 6 sampai 8 mililiter per kg BB. Nah, kemudian RR ada respiration rate. Rate. Jadi kalau BB, BB kan berarti BB kita cari dulu BB nih. Ini rumusnya nih. Ah, berarti kan ini kan berdasar gini. Ini kita cari volume tidak dulu. Ya, nah, kita rumusnya tadi kan udah 50 nih. Wih. Jadi MP mudah-mudahan ada jawabannya. MP sama dengan, nah, sama dengan tadi berapa volume tidaknya itu? Nah, itu 50 tadi berapa?
5 BB-nya 50 kan? 50 kali 6 sampai 8 ya gitu kan? 5 kali 8 volume tidak kali 30. 30. Doh, kali 30. Berarti MP sama dengan 50 kali 6 itu 300 sampai dengan 400 ya. 400 ya. 400. 100. Nah, kurung ya. Pakai kurung. Kali, napasnya berapa tadi napasnya? Napasnya, mana napasnya? Oh, 36. Kenapa 30? 36. Ini kali 36. 36. Ya, berarti MP yang pertama ya, MP yang pertama adalah 300 300 kali 36 ya sampai dengan 300 apa 400 kali 36. Itu aja MP sama dengan berapa? 300 kali 36. Dihitung. Mana sih hitungannya? 300 kali 36 berapa? 300 kali 36 berarti 10 ya, 10 sampai dengan 400 kali 36 juga sama kan? 14,4 14,400. Nah ini mililiter ya, satuannya mililiter. Ini yang paling mendekati yang mana? Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Ada rumus lain nggak yang Anda ini? Kalau saya pakai rumus ini, berarti jawabannya ini walaupun nggak, walaupun yang mendekati yang mana yang mendekati? Yang mendekati yang ini ya, yang mendekati. Yang A yang paling mendekati dibanding ini mendekati aja. Ya. Karena kalau kita hitung ya seperti ini hitungannya. Gitu, teman-teman. Jadi A ada BB-nya 37 berarti oh ya 37. Sorry 37. Pikir 36. Ah, ini berapa tadi? 300 kali 37 11,1 ya, 11,1. Berarti di sini salah ini. Ini 11,1 sampai dengan 400 kali 37, 400 kali 37. 14,8. 14,8. Itu udah benar A, masih A. Malah lebih dekat ya. A jawabannya ya. Berarti. Hah? Bebet. Oh, salah. Ulangi lagi. Masya Allah, yang salah. Kok saya salah? Lah, ulangi. Ah, kok 50 saya dari mana 50? BB-nya ya 30. Ah, ngelamun aja. 37 kali 6 kali 8 kali RR-nya berapa tadi? Mana RR? 36. 36 benar kan? Yang salah itu ini yang salah nih. Berarti 37 kali 6. Masya Allah, salah. 37 kali 6 sama dengan 222 nih. 222 sampai dengan 37 kali 8 sama dengan 296. Nah, ini kali 36. Berarti 2 eh 222 kali 36 sama dengan oh 7,992 liter ya sampai dengan
296 kali 36. 10,656. Ah, yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat. Berarti C yang paling dekat. Yang C yang paling dekat. Jadi jawabannya adalah C yang paling dekat. Ya, ini dulu ya. Ah, jawabannya adalah C. Ya, hitungnya gitu ya. Walaupun nggak ada yang tepat, kita nyari yang dekat aja. Ya, yang dekat aja. Oke, ini kan ini hitungannya gini. Yang paling dekat, coba dihitung ulang ya. Takut saya salah, nanti saya cek ulang ya. Takut salah. Cek ulang rumusnya. Kemudian nomor 12. Nomor 12, silakan teman-teman. Nomor 12. Nomor 12, silakan teman-teman. Seorang perempuan datang keluar sesak pemeriksaan dinamakan penendangkan cepat, akra dingin, terdapat banyak keringat, dan darah arterial flutter, AF. Ya, kira-kira apa yang menggunakannya? Menggunakan apa? Oksigen yang tepat pada kasus tersebut. Kira-kira apa? Ayo, silakan teman-teman. Nomor 12. Kiafate. Berarti masih ini memang masih normal ya. RR 6 berarti masih rebreathing ya, masih rebreathing. Ya, rating. Coba ini nggak ada saturasinya ya, saturasinya nggak ada. Kenapa harus rebreathing? Karena pasiennya jangan sampai nanti dia terlalu cepat dia kehilangan CO, kehilangan CO. Nah, ada rebreathing masnya. Kemudian 13, pemeriksaan dapat bau bensin dari mulut, akra dingin terlihat banyak keringat. Berarti pasiennya apa itu? Minum bensin ya? Apa yang jadi jawaban Anda? Ayo nomor 13. Nomor 13 jawabannya apa? Bau bensin. Ini keluarin nggak ininya? Bensinnya keluarin nggak? Beri minum air kelapa. Kapan nyarinya juga? UGD loh ya. UGD. Ya artinya bila ayo jawabannya A atau B. Nanti kalau ada yang teman-teman yang mempunyai sumber baru, saya minta jangan sampai ini saya salah. Kan ilmu itu terus bergerak ya. Silakan A atau B, coba cek ya.
Ya kan ada yang mau memberikan ini masukan. Nih, saya belum dapat nih teman-teman. Ada yang bisa membantu? Kalau dimuntahkan, ya benar setuju ya. Jadi kalau sama aja yang A dan B itu nggak boleh nih. Usaha ada muntahan jangan lakukan muntah buatan ya sama saja. Ini nggak kok malah ditandain. Ini sama-sama ini nggak boleh. Bisa menyebabkan korosif ini sama-sama juga. Ini korosif. Air kelapa itu nggak mungkin juga ya, nggak mungkin. Ini baru nanti saya cari cek sumber yang terbarunya. Ini seperti apa ya. Kemudian mungkin ada teman lain. Kalau tindakan pertama muntahkan kalau ada, kalau tidak bilang pakaian giatnya mungkin. Ini pastinya gimana maksudnya? Sak, bensin, keringin, dapat keringat. Yang lainnya gimana yang lainnya? Yuk, ini saya PR-in dulu ya. Saya kasih PR. Ya, nomor 13 saya bikin PR dulu ya. Nanti saya cek ulang. PR buat saya. Teman-teman juga ini baru baru dapat saya ke bensin. PR dulu ya. Langsung dulu deh. Nanti saya cek dulu. Nomor 14 silakan. Keracunan CO pasiennya ya. 14. Yuk, kunci dalam mobil. Ada keracunan CO, ayo. Ayo teman-teman, jawabannya apa? Merah jambu, merah jambu. Ini keracunan CO, ini datanya. Cara jawabannya nih ya. Kemudian nomor 15, PPOM. Gajah sesak, duduk produktif, suara nambah ronci, nyeri berada. Apa masalahnya? Kalau PPOM masalahnya apa? Kalau dari sini, karena batu produktif, sesak, napas tambahan ronci, berarti masih di sini ya. Masih di sini. Kemudian nomor 16, kecelakaan lalu lintas, adanya fraktur femur dekstra terbuka, akra dingin, 90, nadi cepat, nadi turun, pasien mengeluh lemas. Ini pasiennya faktor femur terbuka, oh terbuka. Berarti ini pasiennya ingat masih ABC, ABC nadi cepat berarti menunjukkan C, 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 C. Jangan lupa memberi oksigen atau memberi ini.
Ini tidak dijelaskan di sini ya nadinya. Tapi yang pasien masih mengeluh, pasien masih mengeluh, masih bisa ngomong berarti. Berarti pernapasannya nggak masalah. Tapi kalau di sini, ini karena darahnya udah pre-shock. Jadi ini gerojok dulu. Ya, mungkin bebat tekan pada area bakteri. Wah, bebat tekan. Memasang gerojok. Memang sih hentikan perdarahan. Proxima, Proxima itu bagian apa sih? Yang mana Proxima? Proxima distal, bedanya apa itu Proxima distal? D atau A? Ayo, Proxima, Proxima. Ayo teman-teman, nomor 16. Yuk, ini, ber, ber. Pro- Ayo, nomor berapa kita? 16. Proxima. Ya, jadi kalau bagian Proxima distal, pernah keluar. Ini apa ini? Femur. Ini femur. Berarti ini femur dekstra terbuka. Nah, katanya femurnya ini. Ini faktornya di sini. Proxima tuh di sini. Kalau distal sini. Ini badan. Ini badan. Ini badan ke atas ya. Jadi proxima sebelah sini yang mendekati badan. Ya. Ini bebat tekan pada arteri proxima daerah fraktur. Ya, hentikan memang sih hentikan perdarahan dan pasang dua jalur ya. Tapi kan di sini tidak hanya bebat, belum kan saya pilihnya adalah yang infus yang gerojok itu. Kemudian nomor 17, nomor 17 silakan teman-teman. 17, 17 silakan. 17 silakan. Kondisi tidak sadar GCS 124. Berarti ini berapa nih? 124. Gagring. Wah, gagring nih. Gagring nih. Pasiennya gagring ada cairan ya. Ada cairan. Berarti gagling itu ada cairan. Berarti minum Baygon. Kenapa? Masih dapat lagi mencoba diri minum Baygon. Apa tindakan pertama nih? Napas dulu. Selamatkan. Napas dulu. Berarti suction ya. Antidotum Baygon ada. Ini kan ABC dulu nih. Yang penting ini nih. Gagling dulu nih ada nih. Kemudian 18, 25 tahun IRD, IRD masuk. Nah, pasien tidak sadar GCS 2124, gagling juga, bunuh diri minum Baygon. Apa diagnosanya? Pasien jalan napas, ini mah ya mana jalan napas tidak efektif. Ya, 19, laki-laki ditemukan tidak sadar, tidak pertama yang dilakukan menolong korban berdasarkan lakukan 3A. Lakukan 3A, amankan diri, aman pasien, amankan lingkungan. 3A. Baru dengar ya juga ya. 3A. Ya. Danger, pasien, penolong. Kan sama danger itu amankannya. Kemudian di unit nomor 20. Nomor 20. Nomor 20. Wigawat darurat kecelakaan bersamaan. Berteriak-teriak perdarahan di ke kanan. Diam, tak bernapas. Naik kalau tak teraba. Perdarahan pada wajah, mulut. Nyonya D memenggang pada lutut kanan. Nyonya D mengelungi abdomen sehingga sesak napas. Yang manakah yang harus ditolong lebih dulu? Diam, nah. Diam, tak napas, dan dikorotis tidak teraba.
Ya yang mana teman-teman? Giliran teman-teman yang jawab nih. Saya terus. Ingat triasi, triasi yang merah yang mana? Yang merah itu berarti dia ini merah ini yang merah yang mana? Berteriak-teriak wah ini nih. Biarin aja nih. Perdarahan pada wajah, mulut. Nah, yang mengeluh nyeri abdomen, isak dada. Jadi jawabannya adalah mana? Jawabannya mana teman-teman? Masa nggak ada yang jawab? Tunggu dulu deh. Silakan teman-teman. Wih, udah kemana Jawabannya adalah si B ya. Dia nomor 21 berdasarkan tanda-tanda lembab sekitar mata, bawah telinga, cairan hidung. Wah, ini udah beratur. Neck ya. Untuk menjaga kepatuhan jalan napas, berarti jauh trust. Ini kan tidak pertama untuk menjaga kepatuhan jalan napas ini. Di sini ada rhinorrhea ortoria, berarti cedera, cedera, cedera apa? Ini airway, kemudian ini, baru kemudian ini ya. Airway-nya dulu, baru kemudian itu. Kemudian nomor 22, silakan teman-teman. Sekarang AH-nya, AH-nya sudah AH20 ya. Nah, sudah tahu yang AH20 ya. Yang AH20. Biasanya perawat perut AH. Nah, ini nih yang mana? Mana? Nggak pakai video. Malah pakai video, salah pijit. Mana barusan? Di atas maksudnya mau pijit ini. Masih di ini maksudnya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu yang ini. Pedoman SPR. Jadi tadi kalau tadi AH10 pertanyaannya, ini AH20. Bahasa Indonesia, tenang. Boleh dibaca nih di bawahnya rekomendasi-rekomendasi. Ya, rekomendasinya banyak banget. Nah ini. Kanan minum 2 inci 5 cm, kecepatan 10, 100 sampai 120 per menit. Biarkan rekomendasi minum interupsi, kompresi, ganti kompresor setiap 2 menit. Ini nih yang harus teman-teman pahami yang ini nih. Yang harus diingat ini nih ya, yang ini nih. Nah, ini yang harus diingat. Ya minimal Anda ingat di sini aja deh dulu. Ya, Anda harus ingat itu. Mana lagi ya? Di bawah nih ada nih. Di bawah ini lanjutan dan lain sebagainya. Ini adalah yang 2020. Yang terbaru ya, kan ada 2010, 2015, kemudian 2020. Ini ada yang terbaru. Opiatnya, opiat. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Perawat kebetulan datang membantu. Perawat sudah masuk ke aman lingkungan, masuk korban. Perawat melakukan action sistem pelayanan medis. Ya, sama medis. Selanjutnya apa? Berarti ada DR untuk aman. Respon, cek respon. Kemudian apa teman-teman? Berarti cek nadi beri bantuan dua kak. Yang pertama ini atau yang mana? Pada kemana nih orang-orang? Atau yang ini dulu? Coba baca aja di sini nih. Eh, mulai CPR, OPT,
Kalau VR yang biasa yang mana ya? LAD, terus City. Ini nggak ada kalau di sini ya. Nanti coba cek ulang. Ayo, nomor 22 apa? Nomor 22 tidak sadarkan diri, bukan lewat membuat perat, memastikan keamanan, DR, bahwa mengaktifkan sistem pelayanan medis, ya, respon, tidak ada health, gitu ya. Kemudian, apa yang dilakukan? Nomor 22 teman-teman. Masih nggak ada yang jawab. Ayo, nomor 2 saya nunggu jawab deh. Silakan teman-teman. Silahkan. Ini ada orang nih. Halo, halo. Kalau ada napas, oh di sini kok nggak ada respon ke saya ya di sini ya. Mana? 20 deh. Kok nggak ada ininya di sini pemberitahuannya? Oh ternyata ada. Jadi jawabannya DR. S itu apa S-nya? Mas Ganjar S-nya. DRS. Tadi udah jawab God. Wah ini. Biasanya kalau ada napas setelah kode blue cek nadi. Oh, shot for help-nya. Tadi, oh, kan tadi sudah ya. Shot for help. Malah saya nggak ngerti shot for help itu ya. Kemudian ini shot for help. Habis itu DR, tadi Mas Ganjar, DR, C. Berarti cek, 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 cek. Kompresi ya harusnya. Ada nggak di kompresi? Berarti D ya, jawaban B D. Oh ya, pantasnya saya tadi nanya-nanya di sini nggak ada nih di chatnya nggak ada ngasih warna, makanya saya diem pikir nggak ada orang yang di ini. Oke, nomor 23. Nah, sekarang muncul nih. Kalau sekarang muncul 23 ini basu, basu lehem. Berarti Hamlet's manuver ya. Menggunakan suara tidak bisa telepon bisa dapatkan untuk bakso. Masa utama ya air wiri lah. Kemudian nomor 24, 24, 24 mengenai kecelakaan lalu lintas saat pindahkan wajib pasti puncak berteriak dan sakit tampak tulang tibia menunjuk keluar. Dan terdapat keluar pasti mengeluh kaki tidak dapat digerakkan. Apa maksud peran utama? Ini ingat ABC ya. Wajah ini tampak tulang tibia menonjol keluar. Oh, apa itu? Menonjol, nyerinya. Nomor 24 nya apa nih? 24 berteriak menahan sakit. Pucat, oh ya pucat. Oh ya memang walaupun nggak ada ya. Kalau integritas gangguan dari kulit ya ulang menonjol ya udah jaringan lagi bukan kulit. Pucat dengan tampak tulang menonjol. Nah, berarti sakit, nyeri ya. Lebih cenderung ke B sih. Kalau saya sih B. Tahu teman-teman analisisnya. B. Tambah 25. Goreng koin 10 tuh. Kalau tiba-tiba tidak bersuara cekik sambil megang leher muka. Diagnosis. Kakaknya main sulap-sulapan dengan logam dalam mulut. Apa penanganan yang pertama? Ini kalau anak tadi Hemlich. Anak abdominal atau Hemlich? Hemlich nggak ada ya. Abdominal ya, abdominal. Abdominal. Terus
Kemudian nomor 26 laki-laki tiba di IGD dengan tidak sadar dan nyata karotis tidak teraba dilatasi tubuhnya gerakan terdapat krepitasi pada vertebra cervical tercium bau alkohol yang sangat menyengat apa tindakan yang harus dilakukan membantu jalan napas ini pupil yang tidak yang di sini adalah membebaskan jalan napas. Kemudian pada krepitasi ya cervical berarti membebaskan jalan napas ya cervical nih dua dua enam udah jauh teras. Dia nomor 27, nomor 27 silakan. Seorang perawat menonton sepak bola kemudian menonton sampai meloncat gerangan dan tiba-tiba pingsan. Apa yang harus Anda lakukan? Tiba-tiba pingsan. Dia tiba-tiba pingsan apa yang harus Anda lakukan? Tambah sama ya. Circulation dulu. Ceknya DRCAB. CAB. Nanti karatesnya. Cek-cek. Ada kompresi. Kemudian nomor 28. Nomor 28. Seorang korban kecelakaan ditemukan gerak di jalan korban diam tak bergerak mata terpejam suara napas ngorok perdaan hebat akibat tulang femur kiri tembus kulit. Anda sedang melintas menolong berat apa yang pertama kalian lakukan? Ini pasiennya ngorok bebasan jalan napas ABC aja prinsipnya. Nomor 29. Seorang korban kecelakaan ditemukan tergeletak di jalan dalam posisi tertelungkup, tampak perdarahan akibat tulang femur, tumbus kulit. Hasil pemeriksaan tidak terdengar suara napas tambahan. Frekuensi 20 reguler, 90 GCS, 456. 456, lokasi jauh jauh, lokasi rumah sakit jauh. Apa yang harus dilakukan? Masih terlungkup nih pasiennya. Berarti pasiennya ya kalau terlungkup ya tetap aja dia harus terjaga bebas jalan napasnya atau meletakkan pada posisi anatomis ya memang airway dulu ya airway-nya pastikan airway-nya airway harus pastiin nomor 30 GCS 111 karotis tidak teraba henti jantung kardiak arrest setelah pemeriksaan jalan napas Anda seorang diri melakukan CPR seorang diri CPR nomor 30 seorang diri CPR Mbak, ini sudah jelas ya. Ini. 1 sampai 30 benar berapa? Cuma nomor 13 ya. Saya belum dapat jawabannya. Silakan teman-teman. Berapa 30? Ya, kita sudah 30 eh. Nah, ini. 31. Orang kecelakaan temukan tergelak tepi jalan. 31 tepi jalan, diam tidak bergerak, mata cuma suara ngorok, darah hebat akibat tulang memur tembus. Bentar. Ngorok, 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 berarti bebasin jalan napas dulu, dah. Kemudian nomor 32, 32, ayo 32. Kecelakaan lalu lintas, pasti mengalami perdarahan mulut telinga. Wah, sudah berarti eh DC shock tuh. Apa tanda, apakah yang mendasari tindakan perawat melakukan tindakan tersebut? DC shock ya. Tim, dan tidak teraba, tidak teraba, BCS 0, tidak teratur, henti jantung, AED. Yang mendasari apa yang mendasarinya?
Nadikarotis tidak teraba. Ini nomor berapa itu? Ya. Nomor 33. Seorang perempuan mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien mengalami perdarahan mulut telinga. Udah ya. Nah, lemah, ngorok, terdapat sumbatan jalan. Apa tindakan pertama? Ya, bebasan jalan napas lah. Ini ngorok. Ngorok itu berarti kemungkinan kena benda ya. Benda. Apa berarti pembebasan saat kamu mulut pasien, memberi jotos, memberikan muslim. Ngorok itu bisa pasiennya henti. Ini oh melalui telinga, melalui telinga. Ini ada telinga nih, telinga berarti jauh ras. Ngorok, ngorok, ngorok telinga. Kemudian 34, seorang anak 3 tahun ketika makan pentol, dia dikageti oleh temannya. Bakso pentol itu ya, sehingga tersedak. Hal tersebut, tamongnya tenggorokan, sulit berbicara napas, kulit hitam pucat, bibir kebiruan. Nah, tindakan perawat untuk melakukan pembebasan jalan napas adalah anak 3 tahun, anak 3 tahun, anak 3 tahun pakai black blow, black blow. 35, hasil pengajian adalah sianosis pucat menggunakan otot bantu napas gelisah menggunakan darah arteri sebelum perawat memberikan antiseptik ke area yang diinsersi. Tindakan selanjutnya adalah ini apa sih? Pengkajian sianosis pucat, pengambilan darah arteri sebelum melakukan sebelum perawat memberikan antiseptik ke daerah insersi apa yang harus dilakukan. Nomor 35 dengan nomornya dong, nomor-nomornya jangan lupa supaya enggak. Di mana? Di mana? Jadi memilih, memilih arterinya di mana dulu. Arterinya pulsasian 36. Ini berapa soal ya? 36, 36. Seorang laki-laki GD mengecelang kerja, wajah terlihat kimia, semberesan luka, kulit mengelupas, warna pucat, berwarna bening, sisa asam masih menempel di luka. GCS 15, tekanan darah sekian, apa tindakan yang perlu dilakukan? Ini apa nih? Zat kimia ya. Apa yang dilakukan pasien zat kimia? Nomor 35, 35 jawabannya yang Allen test apa Bu? Nomor 35 Allen test itu apa sih Bu? Bu Ajka, boleh dong dijelasin. Allen test. Allen si Allen, Allen test. 36 ya, 36. Silakan. Air mengalir. Nah, yuk. Ayah untuk suplai darah ya. Waktu itu nomor ini ya. Itu nomor 5 di 5 barusan Ibu. Yang 56 5 berapa tadi barusan Ibu? 5 benar 55. Nah, nomor balik lagi nih, balik lagi nih. Apa yang dilakukan? Yang nomor 35 ulangi, 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 ulangi. 35. Dicek, cek ulang, punya perempuan, diagnosi, pucat, gunakan sebelum memberikan siapa. Berarti benar, benar Ibu Alan tes. Ya, kita menentukan mana yang akan kita pilih ya, penentuan daerah mana yang ambil. Kalau pulsasi itu pada radialis baru kemudian melepas tangan, tekanan dilepaskan. Evaluasinya ini pasien digunakan untuk
arteri radialis dan arteri ulnaris. Dia nomor 36, ini GSO-nya 15, ini ke 6 ini jelas ya. 37 SPO2-nya nih segini nih, ngeri nih, ngeri. Tidak sadar, lupa tusuk darah kanan, pucat, nadi lemak, radingnya keberatan lebih kolaps ya. Nadi 55 lah. Berarti ini pasiennya apa ini? Ini hebat bener SPO2 itu tusuk kolaps. Shock ini pasiennya nomor 37 apa 37? 37, 37. Kalau ini collab, kena dingin, kapil tanya, memang sih gangguan perifer. Tapi kalau kita lihat di sini, tekanan darahnya 70 ini sudah hipovolemik ini, perdarahan hebat, berarti sudah hipovolemik. Ini shock hipovolemik ini sudah lebih cenderung ke C, 7, bukan lagi integritas. 38, 38, ayo, 38, 38. Mana? Tusuk. Mana sih? Sudah kanan. Ya, tapi kan kita masih ABC. Kita kita lebih cenderung ke ABC. Ini pasiennya AB, airway-nya nggak masalah nih. Airway-nya nggak masalah. Masa kepala pasien pertukaran, nggak tuh periper. Ini nomor 37 nih, balik lagi nih, balik lagi. Oh, 37. Ini tapi dia sudah perdarahan hebat di sini. Ini pasien sudah shock. SpO2-nya udah kurang, udah kurang. Pasiennya shock ini. Sudah shock hemorrhagic, hemorrhagic ya. Ya, kalau memang sudah ada pertukaran gas itu kalau sudah AGD. Kalau ini kan masih. Ini kan tanda di perifernya kurang. Tapi kan lebih parah itu adalah lebih parahnya kurang cairan dulu. Berarti yang dikurujuk itu circulation dulu ya, circulation. Kalau yang lain-lainnya inisial yang itu sekunder, secondary assessment. Ya. Kemudian nomor 37, 38, perifer collapse. Ya shock nih pasiennya shock. Tidak sadar hebat tusuk perut. Nah, ini udah ABC ya. Airway-nya nggak masalah, breathing nggak masalah, masih bisa napas ini. Kemudian nadi masih ada. Nah ini ya, yang paling gede, gede sekali. Kemudian nomor 39, GD karena mengalami asma bronchial, hasil pemeriksaan terwheezing, retak baksu, kesulitan bernapas, tindakan yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, kesulitan bernapas, airway, breathing, circulation, wheezing, apa yang harus dilakukan? Kalau berdasarkan terapi, berikan pengencer, epinefrin. Bisa aja epinefrin diberikan kan? Kemudian, tapi yang pertama kali ya airway, breathing, circulation. Ya ini wheezing, daun terbantu, asma yang nampak sulitnya. Ini dulu dong, kasih breathingnya. Walaupun dia susah, tapi dia dikasih ininya gede, itunya, dikasih ininya gede, apa? Dikasih eh, sumber oksigennya dekat gitu ya, supaya nggak nap ke ini. 40, 44 tahun, menghilang dada, riwayat TBC, pemeriksaan nomor 24, ronsi karang paru, brotuk, seputum banyak, ini pas itu 17, tidak nafsu makan, pucat. Dia sputum tuh, berarti bersihan ya, bersihan hari ini. Oke, dari 1 sampai 40 benar berapa teman-teman? Ini berapa soal gitu? 80.
80. Silakan yang lainnya coba di grup biar hidup, di grup biar hidup seorang masukin soal ke grup gitu kan. Nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Sisanya 40, 44 lagi, sisanya silakan kerjakan mandiri. Kerjakan mandiri ya. Bentar saya cek. Saya cek dulu yang punya catatan saya. Nah, saya pernah punya juga sih sebenarnya. Bentar, saya cek dulu. Dengan jawaban nomor 40 berapa itu? Bentar, dulu. Masih ke 8. Berikut. Silakan teman-teman dikerjakan ya nanti mudah-mudahan di PR kan pada teman-teman. Jadi kita bahas lagi kali-kali kalau besok besok masih KMB ya. Besok apa hari? Oh masih KMB besok berarti besok dilanjutin ya. Besok dilanjutin karena besok masih Gadar. Besok Gadar. Jadi besok dilanjut 41 sampai yang 80. Jadi sisanya besok. Terima kasih teman-teman untuk malam ini perhatiannya. Berarti besok jam pukul 7 itu harus sudah ready. Nanti kita langsung bahas soal nomor 41. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi